guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Saya Vanessa Herman dan bersama saya hari ini ada rekan saya, Kevin Huta Barat. Kami adalah Retail Research Analyst dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Hai Kev. Hai Van. Apa kabar nih? Baik. Oke. Nah teman-teman, kalau beberapa waktu lalu nih kita udah bahas gimana sih caranya kita memilih saham dari segi fundamental dan juga dari segi teknikal. Nah kali ini kita akan bahas kira-kira ada faktor lain nggak sih yang akan mempengaruhi investasi kita di pasar modal gitu ya. Nah Kev, kalau misalnya kita lihat nih Kev, dari segi kondisi ekonomi, fundamental, dan juga teknikal, seperti yang kita tahu saham itu kan sebetulnya bergerak fluktuatif ya. Jadi nggak mungkin saham itu naik terus atau misalkan turun terus tanpa adanya rebound. Nah kalau begitu untuk misalkan investor yang tertarik untuk investasi tapi jangka pendek nih, katakanlah untuk trading. Nah kira-kira ada faktor hal lain nggak sih yang harus kita perhatikan? Kalau untuk investor yang ingin trading short term, ada baiknya tuh kita melihat ke rotation graph yang ada di Bloomberg. Jadi rotation graph ini kan memberikan kita acuan untuk melihat sebenarnya saham-saham apa sih yang lagi in, sedangkan saham-saham apa yang harus kita hindarin, seperti itu Van. Nah setahu saya itu rotation graph terdiri dari 4 area, betul nggak Kak? Ya, betul, ada 4 area. Yang pertama adalah leading, yang kedua adalah weakening, yang ketiga adalah lagging, yang keempat adalah improving. Nah, kalau area leading, biasanya ini identik dengan sektor yang lagi in saat ini. Contohnya, kenapa sih saham-saham telekomunikasi, terus juga saham-saham mining itu bergerak naik? Itu karena sektor tersebut adalah sedang berada di posisi leading, seperti itu. Nah, pastinya, tapi kan ada masanya nih kayak saham-saham yang ada di sektor tersebut akan jenuh beli atau dilihat oleh investor nih jadi kurang menarik karena sudah dianggap terlalu mahal. Nah, kalau misalkan dari area leading sendiri gitu, kira-kira setelah itu masuk area apa sih? Betul banget, Van. Jadi setelah dianggap terlalu mahal, maka saham biasanya akan koreksi. Dan bisa kita deteksi dengan sektor tersebut masuk ke area weakening. Nanti setelah koreksinya cukup dalam banget ya, contohnya nih seperti sektor banking yang bulan lalu ya, belakangan ini yang turunnya cukup luar biasa sampai turun signifikan itu. Nah, nanti lama-lama tuh dia akan mulai bergerak dari weakening ke area lagging. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan sudah ada di area lagging itu berarti sudah menarikkah untuk dibeli? Biasanya kalau sudah masuk area ini, saham yang pertama adalah cukup murah ya, karena adanya tekanan jual yang sangat besar juga gitu. Sehingga kalau investor yang ingin berspekulasi, ini bisa untuk akumulasi beli di area tersebut, seperti itu. Oke, tapi belum tentu juga berarti sektor-sektor yang ada di area lagging itu pasti langsung naik gitu ya. Jadi juga masih koreksi tergantung dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari sektor tersebut. Ya, betul banget Van. Oleh karena itu, sektor yang masih ada di area lagging ini hanya spekulasi ya. Jadi kalau si investor merasa bahwa area lagging itu terlalu risky, itu kita sarankan sebenarnya mencari saham-saham yang berada area di improving. Karena biasanya sektor yang ada di area lagging itu akan cenderung lebih risky, namun improving ini akan sedikit menguat seperti itu. Nah berarti kalau misalkan sudah ada di improving, ini berarti sudah lebih meyakinkan gitu ya Kev ya, dengan kata lainnya. Ya, biasa seperti itu ya, tapi sekali lagi, yang harus kita lihat adalah yang mempengaruhi pergerakan saham yang paling utama. Yang pertama apa sih? News, ya berita di mana-mana. Terus yang kedua adalah perubahan ekonomi, yaitu kita akan bahas tentang makro misalnya. Bagaimana makro Indonesia dan bagaimana korelasinya terhadap makro-makro luar negeri. Lalu yang ketiga kita juga harus lihat fundamental si perusahaan tersebut yang kita beli saham. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, untuk rotation graph ini bisa jadi sebagai satu acuan saja untuk teman-teman yang berminat untuk berinvestasi dalam jangka pendek. Nah, tetapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan faktor-faktor seperti ekonomi, kemudian fundamental, dan juga teknikal yang pastinya akan mempengaruhi dari pergerakan saham tersebut. Gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami di CGSMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!